Dan pemirsa, saat ini juga sudah bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas masalah tersebut. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Baik Pak Ganjar, langsung saja dengan adanya penolakan dari warga. Bagaimana kelanjutan proyek pertambangan batu andesit di Desa Wadas ini? Iya, sebenarnya kita masih melakukan pendekatan terus-menerus karena ada dua kelompok, satu setuju untuk diukur, yang satu belum setuju. Ada juga sih sebenarnya sebagian yang masih ragu-ragu, maka kita melakukan sosialisasi terus-menerus melalui pendekatan dan kita mencoba untuk melakukan dialog lah agar bisa diketahui oleh publik gitu. Artinya sejauh ini rencana pertambangan masih akan dilanjutkan Pak Ganjar? Masih, karena sampai dengan tadi siang ya masyarakat malah meminta, Mbak. Jadi sebenarnya kejadian hari ini adalah respon kami setelah masyarakat meminta bahwa lahannya siap untuk diukur. Maka kemudian kita datangkan dan kami kerjasama dengan kepolisian, dengan Kodam, dan kemudian kita melakukan pekerjaan ini bersama BPN begitu. Baik, bagaimana kemudian dengan alasan warga yang menolak, yang menyatakan bahwa penambangan ini akan mengancam keselamatan warga karena perbukitan Wadas rawan bencana tanah longsor? Iya, sebenarnya penjelasannya tidak sesimpel itu ya. Maksud saya bisa kok dijelaskan longsornya di sebelah mana, ketakutannya di sebelah mana, sehingga nanti dari tim kita bisa memberikan penjelasan. Sebelum pekerjaan ini dibuat ada AMDAL-nya ya, dan AMDAL-nya dinilai oleh para pakar, dan beberapa kali memang kita ingin mencoba bisa masuk dan menjelaskan kepada warga meskipun waktu itu belum berhasil. Tapi kami tetap menghormati sikap warga yang belum bisa menerima kami. Tapi insya Allah sih perhitungannya tidak seperti itu begitu. Artinya bisa dipastikan Pak, jika memang rencana pertambangan ini dilanjutkan tidak akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan mata pencaharian warga di sana? Iya, Mbak, yang diambil itu batu andesit loh ya. Jadi batunya yang diambil, terus kemudian dibawa untuk mensupport atau mensuplai material. Jadi hanya itu saja yang mau diambil. Kalaulah ada penataan beberapa wilayah sekitar mungkin sebagai jalur transportasi saja, maka secara geologi sebenarnya bisa dijelaskan kondisinya. Begitu. Baik, Pak Ganjar, kami konfirmasi kembali, benarkah dari 617 bidang yang akan dibebaskan ini, sekitar 98 pemilik lahan yang masih menolak? Iya, kalau boleh saya bacakan agar bisa lebih detail lagi, Mbak ya. Baik. Kalau kita melihat status sampai dengan per November 2021, progres pembayaran sudah 57,17%, dan ini nilainya 689 miliar. Lalu ada 1.167 bidang dalam proses pengajuan pembayaran. Dan jika ini terbayar, maka progresnya akumulasi menjadi 72,3%. Dan sisanya ada 27,7% yang belum mendapatkan pembayaran. Dan kalau kita lihat dari jumlah ini ada 3 kategori, yaitu masih ada perbaikan dokumen administrasi 3,8%, dan kemudian proses gugatan perdata masih berjalan itu 2,9%, dan 21% memang belum ada kesepakatan. Dan kalau lihat per bidangnya tadi seperti disampaikan, ada 617 bidang totalnya, 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak, dan sisanya memang belum memutuskan. Dan angka inilah yang kemudian naik turun, dan ini yang kita komunikasikan terus-menerus dengan warga. Baik, artinya saat ini yang masih menjadi PR pemerintah tentunya 133 pemilik lahan yang masih menolak. Dari hasil dialog sementara, Pak Ganjar, Anda siang tadi juga sempat berkunjung langsung ke Desa Wadas. Apa yang masih menjadi alasan utama warga menolak? Kalau tadi yang kami temui kebetulan yang setuju, karena yang menolak belum ketemu, dan yang menolak kita coba dekati terus-menerus. Bahkan sebelum kami turun ke lapangan, seperti kemarin dan pada hari ini, kami minta bantuan Komnas HAM, dan saat itu Komnas HAM mengundang yang pro maupun yang kontra. Memang pada saat itu yang kontra belum bisa datang, sehingga Komnas HAM yang datang ke lokasi. Dan Komnas HAM masih menanyakan
yang menjadi alasan-alasan. Ya alasannya masih macam-macam, belum mau menyerahkan, terus kemudian tadi seperti alasan lingkungan, kemudian tadi ada alasan bencana, macam-macam. Sebenarnya kita bisa memberikan penjelasan lebih komprehensif kalau itu memang bisa dimungkinkan. Ya, penolakan ini kan sudah terjadi cukup lama, Pak Ganjar, sejak tahun 2017. Selama ini apa yang kemudian menyulitkan adanya kesepakatan, Pak? Bertahun-tahun kesepakatan masih belum juga bisa didapat dengan warga yang menolak. Ada beberapa hal, antara lain yang punya sikap karena isu yang tadi disebutkan, tapi ada juga yang isunya karena harga. Maka beberapa di antaranya sempat menggugat ke pengadilan, dan ada yang memang kita harus menyesuaikan harga dan itu kita lakukan. Jadi variannya cukup banyak. Baik, sebelumnya disebutkan bahwa pengukuran kemarin ini sebenarnya hanya untuk bidang tanah yang pemilik lahannya sudah menyetujui. Namun ada yang menilai bahwa kehadiran aparat bersenjata lengkap untuk mengawal pengukuran ini merupakan bentuk intimidasi, Pak Ganjar, terhadap warga yang menolak. Kita hanya ingin mengamankan saja. Jadi kalau kemudian ada interpretasi yang bermacam-macam, kami tidak memungkiri. Biasanya kalau ada banyak aparat datang pasti orang akan merasa ya takut, terus kemudian bersenjata lengkap. Tapi Pak Kapolda sudah memberikan kok kepada anggotanya bahwa tidak ada peluru tajam, mereka harus mengamankan dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang tadi dilakukan oleh pihak kepolisian dalam konteks untuk mengamankan itu begitu.